البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar ancaman orang yang meninggalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diancam dengan kerendahan dan kehinaan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu hukum, ketetapan ini halal, ini haram, dia malah mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan akalnya, sesuai dengan logikanya. Apa ancamannya? Ancamannya adalah kerendahan dan kehinaan. Wa ju'ilaz dzillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dan telah dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang yang menyelisih perintahku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Allah Ta'ala juga menyatakan dalam Al-Quran Karim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang mereka menyelisih perintahku berhati-hati, akan ditimpa padanya suatu bala, petaka, bencana, atau ditimpa padanya azab yang pedih. Jadi kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan ini sunnah, ini bid'ah, sami'na wa ta'na. Ini syirik, ini tauhid, sami'na wa ta'na. Ini kemaksiatan, ini taat, sami'na wa ta'na. Jangan mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Jangan. Tapi ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga ancaman terhadap orang yang menyerupai kaum kufar, tasabbuh, yaitu dengan perkataan beliau alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai kaum muslimin, terkhususkan ahlus sunnati wal jamaah, jangan pernah ikut andil melestarikan, membudayakan agama mereka. Tidak dengan ucapan ulang tahun mereka, tidak pula dengan ucapan hari raya mereka, tidak. Lakum dinukum waliyadin. Untuk mereka agama mereka, untuk kita agama kita. Seperti itu. Jadi toleransi diletakkan pada tempatnya. Jangan sampai toleransi berlebihan. Antum kita kaum muslimin, jangan sampai mengucapkan hari raya untuk mereka. Selamat hari raya Natal misalkan, jangan. Itu urusan mereka. Paham ya? Nah, walaupun mereka taruhlah kalau diajak toleransi ketika salat Id, datang salat Id, tidak mau juga. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya adalah jangan sampai kita menyerupai orang-orang kafir dalam semua hal. Ucapan pun juga dilarang, pakaian pun juga dilarang menyerupai mereka, gaya bicaranya pun dilarang menyerupai mereka. Paham ya? Nah, gerak-geriknya pun dilarang kita menyerupai orang kafir. Allahul musta'an, seperti itu. Naam. Jadi hadisnya agak panjang ini ya. Kalau dibaca satu persatu pun bisa juga, tapi dibaca dua-dua. Dia baca dua-dua. Paham ya? Biar cepat selesai ya. Iya, dua-dua atau bahkan tiga-tiga. Nah, karena agak panjang dikit biar nanti cepat selesai waktunya, biar enggak terlalu makan waktu yang banyak. Nah, barakallahu fiik. Tak tanya dulu, hafal tidak dulu? Antum hafal? Antum hafal? Antum hafal? Ayo, tafadhol. 3. Ayo. Bismillah.
Apa na'am? Apa? Rumhi. Dillatu. Wassallallahu ala man khalaqa amri wa man takabbaha Di kaumin bahwa itu Rawi Ahmad. Ayo nam a'anakumullah, dilancarkan. Nah, barakallahu fiik. Antum hafal? Hafal antum balik? Hafal? Sudah hafal Apa? Kalau udah hafal, ayo, tafadhal. Tiga, muat. Ayo. Bismillah. Naam ahsantum barakallahu fiik. Antum hafal itu? Al-akh. Hafal? Ayo tafadhal. Tiga, tafadhal. Naam. Naam ahsantum barakallahu fiik. Antum hafal? Antum hafal? Berarti tiga ini. Fadhal, fadhal. Alaman. Khalafa. Naam ahsantum barakallahu fiik. Fadhal. Ayo. Naam ahsantum barakallahu fiik. Fadhal. Ayo. Fadhal. Nah, ahsantum barakallahu fiik. Kompak ya. Antum siap? La ba'as. Tinggal dua, tafadhalu.
Naam, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Kadang-kadang kalau pendek satu-satu, kalau panjang langsung dibagi dua, kalau agak sedang ya tiga-tiga atau dua-dua tidak masalah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum pembahasan berikutnya. Diperhatikan baik-baik kaitannya dengan waktu salat. Qala al-mu'allifu asbahullah mukhalafatuhum fil ibadat awqati atau awqatan nahyi 'anis shalah. Karena awqat ini jamak taksir ya. Mufradnya waktun. Mufradnya adalah waktun. Jadi ini masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Yaitu apa barakallahu fiik? Menyelisih orang-orang kafir dalam hal masalah ibadah. Enggak boleh kita menyerupai mereka. Orang-orang kafir ketika matahari terbenam, mereka beribadah nyembah nah barakallahu fikum kegelapan malam. Paham ya? Dari kalangan orang-orang Majus. Atau ketika matahari terbit, begitu terbit langsung mereka ibadah. Paham ya? Karena orang-orang Majus mereka meyakini bahwasannya di dalam alam semesta ini ada dua pencipta. Pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Pencipta kebaikan namanya nur, cahaya. Jadi begitu terbit matahari, langsung mereka beribadah. Adapun kaum muslimun, ibadahnya nunggu setinggi tombak. Kalau matahari sudah terbit, tunggu dulu. Kurang lebihnya setinggi tombak itu waktu salat duha. Jangan ketika awal terbit, jangan. Dilarang. Nah, seperti itu. Adapun ketika matahari terbenam, kata mereka memasuki malam, itu berarti apa? Tanda kejelekan. Berarti tanda kejelekan. Itu khaliqu asyarr, ad-dulmah. Kegelapan. Jadi ad-dulmah itu pencipta kejelekan. Jadi kalau matahari terbenam, mereka langsung ibadah. Paham ya? Kalau kita bagaimana? Ya adzan dulu, sholat sunnah dulu, baru sholat maghrib. Paham ya? Bukan ketika terbenam langsung itu enggak. Paham ya? Nah seperti itu. Jadi dibedakan. Kita sebagai kaum muslimin tidak boleh menyerupai orang-orang kufar dalam hal waktu-waktu masalah ibadah ini. Kita lihat sini, mukhalafatuhum fil ibadat awqatan nahyi 'anis shalah. Nah, termasuk barakallahu fiik penyelisihan terhadap mereka dalam hal ibadah adalah apa? Penyelisihan terhadap waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Sudah kita lewati bersama, ada dua waktu. Dua waktu ini masing-masing nanti ada rinciannya. Dipahami Bapak ini? Ada dua waktu larangan. Larangan yang keras sama larangan yang ringan. Pertama larangan keras, kedua larangan ringan. Dihafalkan ini ya. Ada 5 waktu. Yang 5 waktu ini terbagi menjadi 2. 5 waktu ini terbagi menjadi apa? Terbagi menjadi 2. Waktu yang pertama adalah waktu larangan keras. Yang kedua adalah waktu larangan yang ringan. Nanti anak tanya ini ya. Jadi di faedahnya dikondisikan. Waktu larangan keras ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, ketika matahari di tengah-tengah. Makanya waktu zuhur nunggu zawal dulu, bukan ketika di tengah-tengah persis. Nunggu zawal dulu baru langsung waktu zuhur. Faham? Nah, 3 larangan ini keras larangannya. Yang 2 larangan ringan. Kapan itu larangan ringan? Setelah subuh sama setelah asar. Nah, di waktu-waktu tersebut kaum muslimun dilarang untuk melakukan ibadah sholat. Paham ya? Kecuali penting ini. Kecuali ada sebabnya. Yang para ulama menjuluki dengan apa? As-shalawat dawatul asbab. Sholat-sholat yang memiliki sebab. Contohnya, ketika matahari terbenam, tiba-tiba datang jenazah. Mau nggak mau ya harus sholatkan. Paham ya? Padahal di waktu dilarang itu ya. Nah, barakallahu fiik. Atau contohnya, antum masuk ke masjid, posisi habis subuh. Mau sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ya enggak? Ya tetap sholat. Walaupun habis sholat subuh, enggak boleh sholat sunnah aslinya kan? Sampai matahari terbit setinggi tombak. Tapi karena sebabnya mau duduk tadi itu tahiyatul masjid, boleh sholat. Paham ya? Para ulama menggelari dengan apa? As-shalawat dawatul asbab. Sholat-sholat yang diperbolehkan karena ada sebab. Tapi kalau menyengaja, wah ana mau sholat sunnah ini. Habis subuh mau sholat sunnah. Lah tadi udah sholat belum? Sudah, tapi mau nambah lagi, enggak boleh. Sampai matahari terbit setinggi tombak waktu sholat duha. Begitu pula sholat asar. Habis sholat asar enggak boleh sholat sunnah antum.
Salat sunnah nggak boleh sampai matahari terbenam. Iya enggak? Setelah matahari terbenam, masuklah waktu maghrib. Ingat-ingat ya, ada 5 waktu dilarang untuk sholat di dalamnya. 5 waktu ini terbagi menjadi 2. Waktu larangan yang keras dan waktu larangan yang ringan. Waktu larangan yang keras ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, ketika matahari di tengah-tengah. Jadi ketika tengah-tengah posisi biasanya panas sekali itu ya, bayangan di tengah-tengah itu nggak boleh sholat. Paham ya? Nunggu dulu sampai apa? Zawal, tergelincir. Matahari ke arah barat, kemudian bayangan mulai ke timur. Paham ya? Nah, itu baru boleh. Itu nanti masuk waktu duhur namanya. Paham ya? Nah, ketika matahari terbenam, itu juga nggak boleh langsung bertepatan dengan terbenamnya matahari, nggak boleh, nunggu dulu sebentar. Begitu pula ketika matahari terbit, langsung kan nggak boleh juga. Nunggu sampai setinggi tombak kurang lebihnya. Paham ya? Ya mungkin sehasta inilah kurang lebihnya. Paham ya? Itu masuk waktu duha. Ini syariat yang Rasulullah SAW ajarkan ya. Dalam rangka apa sih? Untuk menyelisih orang-orang kufar. Dalam masalah waktu aja kita berhati-hati, bayangkan ini. Nggak boleh sembarangan. Kita baca barakallahu fiik. Perhatikan baik-baik kitabnya. An Amr Ibn Abasah As-Sulami, dari Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalli salatas subhi. Salatlah kamu salat subuh. Ini penting, salat subuh ya. Tsumma aksir 'anis shalah, kemudian berhentilah dari salat. Aksir itu maksudnya lah kif, berhentilah. Paham ya? Nam atau amsik artinya tahanlah. Itu aksir, bukan meringkas, bukan ya, tapi tahanlah. Tahanlah, berhentilah dari salat sampai kapan? Hatta tatlu'asy syams, sampai matahari terbit. Paham ya? Terbit kurang lebih setinggi tombak tadi itu waktu salat duha. Naam, hatta tartafi'a, ya kan, sampai matahari itu benar-benar terbit meninggi. Kenapa? Fa innaha tatlu' hina tatlu'u baina qarnay syaitan. Dikarenakan matahari terbit itu ketika apa? Naam barakallahu fikum, yaitu tatkala naam barakallahu fikum terbit tersebut, tidaklah matahari terbit melainkan ketika terbit tersebut naam barakallahu fik di antara 2 tanduk setan. Paham ya? Naam barakallahu fikum seperti itu. Jadi terbitnya itu naam barakallahu fikum disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terbit naam di antara 2 tanduk setan. Wa hina idzin, dan di waktu itu pula yasjudu lahu al-kuffar. Orang-orang kafir sujud kepada matahari tadi itu. Di antara orang-orang Majusi tadi itu. Paham ya? Orang-orang Majus, mereka ibadahnya ketika matahari terbenam langsung dan ketika terbit. Karena orang-orang Majus meyakini di alam semesta ada 2 pencipta. Pencipta kebaikan, pencipta kejelekan. Pencipta kebaikan itu cahaya, pencipta kejelekan itu kegelapan. Ini orang Majus ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Makanya kalau ada yang mengatakan masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Nah, ya, hamba berbuat tanpa kehendak Allah Ta'ala, itu digelari dengan Majus, seperti orang-orang Qadariyah, ya enggak? Al-Qadariyatu Majus hadil ummah. Orang-orang Qadariyah itu adalah Majusinya umat ini. Karena mereka meyakini masing-masing hamba itu berbuat tanpa kehendak Allah Ta'ala. Masing-masing hamba berbuat sesuai dengan kehendak dia sendiri. Masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Dipermisalkan seperti orang Majus yang meyakini di alam semesta ada 2 pencipta. Tapi kalau orang Qadariyah lebih parah, meyakini di alam semesta banyak pencipta. Karena masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Ini keliru, barakallahu fiik. Nah, syahidnya di sini kita dilarang sholat setelah subuh sampai matahari benar-benar terbit meninggi. Disebutkan dalam riwayat yang lain setinggi tombak kurang lebihnya. Paham ya? Nah, itulah awal masuk waktu duha. Sholat duha, sebagian mereka menggelar dengan sholat syuruk. Paham ya? Itu aslinya sholat duha itu aslinya. Paham ya? Masuknya dalam sholat duha itu ya. Nah, barakallahu fiik, keutamaan tentunya tidak asing lagi di telinga kita semuanya. Keutamanya banyak. Dipermisalkan bagikan orang yang bersedekah dengan apa? Nah, barakallahu fiikum 360 sendi. Itu diantaranya juga. Nah, masya Allah. Jadi sholat duha diupayakan, dikondisikan, dibiasakan. Walaupun sholat sunnah digabung dengan 2 rakaat sebelum duduk di masjid boleh. Jadi antum melakukan 2 rakaat toh, 2 niatan nggak masalah. Niatan pertama untuk apa? Tahiyatul masjid. Niatan kedua sholat duha boleh, nggak ada larangan.
karena sama-sama sunnahnya. Sama-sama sunnahnya. Na'am barakallahu fiik. Kemudian juga datang dari hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengatakan, atau suatu ketika nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an salatain ba'dal asri atau ba'dal fajri hatta tatlu'a syams wa ba'dal asri hatta taghrib syams. Artinya apa? Rasulullah SAW melarang dari dua salat. Dua salat. Kapan itu? Yaitu setelah salat subuh sampai matahari terbit. Setinggi berapa nih? Setinggi tombak kurang lebihnya. Dan dilarang juga salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Faham ya? Jadi ditahan di situ barakallahu fiik. Ditahan untuk tidak salat terlebih dahulu. Kenapa hal ini dilarang? Karena ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Dalam masalah waktu saja bayangkan, Nabi kita Muhammad SAW tidak terlepaskan dari apa? Mendidik umatnya. Masalah waktu benar. Kelihatannya sepele kan, cuma waktu aja. Ternyata apa? Di balik itu ada apa? Ada unsur tasyabbuh kalau kita nggak perhatian. Faham ya? Nah, yaitu menyerupai orang-orang kafir yang mereka itu sujud ketika matahari, nah barakallahu fikum, terbit. Langsung sujud. Nyembah apa? Ada yang nyembah api, nyembah matahari, macam-macam mereka. Nah, Allah musta'an seperti itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, mengenai salat subuh tidak asing lagi di telinga kita tentang keutamaannya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sengaja ya salat subuh ya. Nah, salat subuh keutamaannya sangat besar sekali. Apa keutamaannya? Jaminan masuk surga. Hadisnya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Pendek simpel padat dihafalkan. Man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, subuh dan asar maksudnya, maka dijamin masuk surga. Hadisnya siapa tadi? Abi Musa al-Asy'ari muttafaqun alaih. Man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat subuh dan salat asar, dijamin masuk surga. Kenapa? Karena seringnya dua salat ini orang malas. Ya enggak? Salat subuh lagi dingin-dinginnya ya. Orang selimutan ini, wah, dingin sekali nih. Mau buka selimut berat, akhirnya tidur kebablasan sampai jam 8 pagi. Banyak kan kejadian seperti itu, yang tidak pedulin waktu, tidak pedulin ibadah. Makanya ini balasannya pun besar juga. Barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar, dijamin masuk surga. Kenapa? Sholat asar juga banyak orang yang lalai. Kerja, wah ini nanggung ini, ngelembur ini, nanggung ini. Kalau wah waktunya enggak, kerja dulu lah. Nanggung kalau kita sholat asar. Biarlah nanti salat asarnya jam 5:30. Nah, seperti itu kan? Nyepelekan. Nah, barakallahu fi kerja bangunan atau kerja yang semisalnya, kadang alasannya nanggung gitu, nanggung ini kalau kita salat dulu nanggung. Biarlah sampai jam 5 baru kita salat. Nah, bayangkan itu. Nah, salat asar. Makanya salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin di antaranya salat asar ini. Paham ya? Nah, barakallahu fi, karena waktu itu orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW disodorkan, itu waktu salat asar, orang Yahud disodorkan, berat mereka. Mereka banyak yang enggak ngerjakan salat asar itu. Nah, dengan keadaan demikian Allah Ta'ala menekankan dalam Al-Quran Karim, hafidhu ala salawati wa salatul wusta. Bayangkan, disendirikan di situ. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat asar. Salat wusta, salat asar. Kenapa kok digabungkan di situ? Salat 5 waktu sudah ada salat asar, salat 5 waktu ya. Tapi ditambahkan lagi. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat asar. Karena salat asar ini kebanyakan orang lalai gitu loh. Paham ya? Imam dengan kerjaannya, dengan kesibukannya, kadang malah enggak salat. Alasannya ngelembur kerjaannya, macam-macam. Allah musta'an. Dikondisikan ya. Nah, mengenai keutamaan salat subuh tidak asing lagi. Jaminannya apa? Surga. Man shallal bardain dakhalal jannah. Muttafaqun alaih, dari hadis Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, keutamaan 2 rakaat sebelum subuh, Masya Allah, ada keutamanya juga. Paham ya? Makanya sangat ditekankan, hukumnya apa? Sunnah muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Keutamaannya apa sih keutamaannya? Keutamaannya itu melebihi daripada dunia dan seisinya. Orang kerja bertahun-tahun, mengumpulkan hartanya, terkalahkan dengan apa? Keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih?
Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini ingat-ingat ya. Biasanya orang kan lagi enak-enaknya kan, lagi seru-serunya gitu ya. Dingin, dibawa selimut, dibangunin, wah. Lagi enak-enaknya ini ya. Wah, berat untuk menyingkap selimutnya. Tapi kalau udah terbiasa, dia malah menyesal kalau nggak dapat. Wah, tadi kok nggak dapat 2 rakaat sebelum subuh ya. Eman-eman. Karena sudah terbiasa dengan amalan sunnah tadi itu. Makanya dibiasakan. Kalau udah dibiasakan dia merasa kecewa. Wah, tadi nggak dapat 2 rakaat sebelum subuh ya. Seperti itu. Karena keutamanya tadi, keutamanya rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan, kalau kita perhatikan baik-baik orang yang mencari harta, jutawan, miliarder, milioner, kira-kira bisa nyaingi nggak kira-kira? Bisa nyaingi nggak? Bisa nandingi nggak kira-kira? Nggak bisa nandingi. 2 rakaat sebelum subuh modalnya. Antum kelihatannya hidupnya santai, tenang, pas-pasan, sederhana, tapi bisa menandingi orang-orang yang kaya yang tidak pernah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan itu. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi santai aja. Hidup sederhana santai. Kenapa? Karena kita bisa menguasai dan mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan yang melebihi daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayo na'am. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dikondisikan, diupayakan karena enggak setiap orang itu apa? Barakallahu fiik mampu untuk mengerjakannya. Nah, kebanyakan mereka lalai, capek, malas. Barakallahu fiik. Nah, para ulama telah menyebutkan cara mengurutkan biar semangat bisa mendapatkan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Dan subuhnya bangun qiyamul lail, salat malam. Kan urut itu. Salat malam sepertiga malam terakhir, ya kan? Setelah itu nanti enggak lama kemudian waktu subuh. Ya kan? Nah, datang waktu subuh, salat 2 rakaat sebelum subuh. Datang waktunya salat subuh, dapat 3-3-nya. Qiyamul lail sudah dapat. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah juga. Dapat 2 rakaat sebelum subuh, dapat 2 rakaat subuhnya. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Karena orang-orang salihin, orang-orang saleh, mereka terbiasa dengan amalan-amalan ibadah tadi itu. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, beliau pernah ditanya mengenai orang yang tidak pernah sholat malam. Paham ya? Apa kata beliau? Rajulun su', lelaki yang jelek. Sholat malam kok enggak mau? Padahal sholat malam itu keutamanya besar. Apalagi bertepatan dengan sepertiga malam terakhir. Yang di situ Allah Ta'ala memberikan berapa jaminan? 3 jaminan. Minta diberi, berdoa dikabulkan, minta ampunan diampuni. Bayangkan. Nah, alhamdulillah, antum atau kita berada di pondok pesantren Ahlus Sunnah. Ada adzan pertama dikumandangkan, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Bangun, bangkit, selimut disingkapkan, bismillah. Paham ya? Nah, jangan langsung malah tidur lagi, jangan. Tidurnya nanti. Paham ya? Setelah antum melakukan aktivitas qiyamul lail, salat malam, tidak perlu banyak-banyak kalau antum capek. Bolehlah 3 rakaat witir. Boleh langsungan 3 rakaat, boleh 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Yang enggak boleh witir dilakukan seperti salat maghrib, itu enggak boleh. 2 rakaat, bangkit lagi, 1 rakaat baru salam, itu enggak boleh. Itu salat maghrib namanya. Paham ya? Nah, kalau salat witir 3 rakaat langsungan boleh, atau 3 rakaat, 2 rakaat salam, bangkit 1 rakaat salam. Caranya gitu. Paham? Nah, kalaupun antum khawatir terlambat, sudah mendekati subuh, tutup witir 1 rakaat. Wah, ini kok udah mau salat subuh ini, terlambat. Ditutup dengan witir 1 rakaat. Karena apa? Karena witir itu paling sedikitnya berapa? 1. Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Witir paling sedikitnya berapa tadi? 1. Paham ya? Itu dikondisikan. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Ini yang kita ambil dari hadis yang mulia ini, barakallahu fik. Sebenarnya hadisnya ada kaitan yang sebelumnya dan juga setelahnya. Tapi untuk mengenai hafalannya bisa antum hafal dua-duanya kalau ana baca satu lagi. Tapi kalau misalkan bisa menghafal dua-duanya, dihafal dua-duanya.
Tapi kalaupun nggak bisa menghafal salah satu di antara dua hadis tersebut. Nah, karena ada kaitannya dengan sebelumnya. Intinya apa intinya barakallahu fiik? Waktu-waktu yang dilarang sholat tadi itu diperhatikan baik-baik. Nah, kadang-kala orang kalau kita perhatikan yang menggunakan jadwal abadi, atau jadwal abadi ya. Kadang ada jadwal abadi kan, jadwalnya sampai mati bertahun-tahun itu. Paham ya? Aslinya kalau jadwal sholat itu melihat apa? Melihat pergerakan perputaran matahari aslinya. Paham ya? Bayangannya dilihat, zawal atau belum. Benda tersebut diperhatikan, apakah panjangnya sepanjang benda tersebut lebih atau tidak, sudah masuk waktu asar atau belum. Aslinya lihat itu aslinya. Paham ya? Nah, bukan setiap jam 12 pasti masuk zuhur, belum tentu. Kadang-kala bisa maju bisa munduran itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jangan sampai kita malah sholatnya pas matahari di tengah-tengah, itu haram. Paham ya? Nggak diperbolehkan, larangan keras itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya, kapan yang lebih afdal mengganti 2 rakaat sebelum subuh? Apakah habis salat subuh langsung atau ketika matahari terbit setinggi tombak, yaitu ketika digabung dengan waktu duha? Barakallahu fiik. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kalau dimasukkan dengan salat datul asbab, salat yang memiliki sebab, maka boleh dilakukan setelah subuh langsung, 2 rakaat sebelum subuh yang terlambat tadi itu. Mengganti istilahnya, mengganti sebelum subuh yang terluputkan tadi itu. Tapi kalau berdasarkan dengan hadis yang larangan sholat sunnah setelah subuh, maka mereka menguatkan bahwasanya dilakukan penggantian tersebut ketika masuk waktu duha. Hanya digabung dengan waktu duha tadi, 2 rakaat sebelum subuhnya kalau mau digantikan. Wallahu a'lam shawab. Naam. Ikhwan fi din azza jazakumullah barakallahu fikum. Kenapa di sini Rasulullah SAW sangat menekankan dalam hal masalah sholat ini, terkhususkan sholat subuh? Sudah kami jelaskan secara globalnya, karena sholat subuh kebanyakan orang lalai, ghaflah, tidak peduli, tidak perhatian, terkadang lagi enak-enaknya tidur, ngantuk atau yang semisalnya. Oleh karena itu sangat ditekankan, dan pahalanya pun juga luar biasa, surga jaminannya. Nah, barakallahu fiik. Banyak kan orang-orang yang enggak sholat kan, apalagi orang-orang penjudi berat. Kalau orang penjudi berat, sholat subuh itu udah enggak sholat dia. Biasanya imam tidur, imam masih judi. Paham ya? Ya mungkin atau pernah nyaksikan di kampung lah. Wong sholat maghrib berarti jamaah sama isya'nya. Paham ya? Itu kalau yang sholat. Sholat dulu di jamaah tapi jamaah takdim. Karena apa? Karena fokus judi tadi itu. Sampai malam jam 3 malam masih judi dia. Masih main kartu dia. Terus subuh adzan subuh malah tidur. Udah, bangunnya jam 10 pagi. Bangun tidur bingung dia. Soalnya apa? Judinya kalah tadi malam. Paham ya? Akhirnya banyak petaka dan balak di balik perjudian tersebut. Allah musta'an. Ini sekedar selingan. Nah, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah orang-orang awam yang belum mengenal agama yang benar. Kadang-kala mereka seperti itu, judi, atau mereka tersibukkan dengan dunianya, akhirnya enggak sempat sholat atau yang semisalnya. Allah musta'an. Naam. Ini yang kita ambil barakallahu fiik, satu aja enggak masalah, biar besok kompak bisa menghafal semuanya. Itu hadisnya Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu, yaitu seputar apa tadi? Seputar waktu-waktu dilarang sholat di dalamnya. Yang pertama yaitu waktu yang dilarang secara keras, yaitu ketika matahari terbit, kemudian ketika matahari terbenam, kemudian ketika matahari di tengah-tengah, kemudian larangan yang ringan, yaitu setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat apa? Asar. Nah, barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.